it off with my bad luck. Watching you grow, told me you ran out of love. Breaking slow, and you know it's not enough for me. When you say it's over, never was the gravity that pulled me closer. It's harder now, we shut it down so we can focus on ourselves. Hoping you'd come around, thought we could fix what's burning out. But my words you spun, it's gone far enough. It's already done. Not making this easy for me. Stop believing I'm meant to be. You're making it hard to breathe. Is it too much to pick myself up from the lies you keep? Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. Berjalan meski jauh, ku tetap melangkah. Walau kadang tubuh terasa lusuh. Senyum dan tawa menjadi sahabat dalam setiap petualanganku. Kelakar lucu menjadi obat penenang rasa lelah. Inilah yang bisa kudapat sebagai bonus dari apa yang sedang kulakukan bersama kawan-kawanku. Menjelajahi hari dengan kebersamaan, membuat jarak yang begitu jauh terasa sangatlah dekat. Menuju tempat-tempat baru yang belum pernah kulihat. Bahkan mendengarkan banyak cerita yang belum pernah kudengar menjadi pengalaman yang sangat berharga, agar bisa juga kuceritakan kembali kepada kalian, baik kisahnya dan juga kuberikan gambaran visualnya. Kearifan lokal masyarakat kita memang sangat beragam. Budaya yang majemuk, kebiasaan yang eksentrik menjadi hal yang menarik untuk diulas dan dibahas sebagai estetika budaya, fondasi dari hidup yang dijalani, sesuai rasa nyaman atas apa yang menjadi pembanding. Oke geng, salah satu tempat yang memiliki cerita sejarah, misteri dan juga horor. Sebuah gua yang namanya Gua Pojok Lawang. Gua ini berada di antara rimbunan pohon bambu di atas bukit kecil yang rindang namun menyeramkan. Gua Pojok Lawang. Kukumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber bahwa Gua Pojok Lawang ini menjadi salah satu tempat pilihan bagi Raja Pajajaran Prabu Siliwangi untuk bertapa. Dan memang gua ini masih berdekatan dengan Gua Kutamanu yang jaraknya hanya sekitar 100 meter saja dari tempat ini. Menurut keterangan, gua ini memiliki jalur panjang yang terhubung ke gua lainnya yang menjadi petilasan Prabu Siliwangi. Namun geng, tidak sedikit pula orang yang menyalahgunakan tempat ini sebagai tempat ritual pesugihan. Dan banyak lagi perilaku yang menyimpang dari orang-orang yang telah tersesat jalan pikirannya, memilih jalan hitam
untuk menaklukkan dunia dan kehidupan. Padahal kita semua tahu takaran dan ukuran hidup telah ada yang menentukan. Jos sama di peta, Jos. Di peta. Oke geng, aku kan coba bahas juga sisi lainnya dari tempat ini berdasarkan keterangan dari narasumber yang aku kumpulkan, yang tidak bisa juga aku sebutkan namanya atau tempatnya di mana. Nah, tempat ini memiliki cerita yang menakutkan sampai saat ini. Tapi ceritanya aku akan lanjutkan di bagian lain dari video ini. Jadi, terus ikuti perjalananku mengungkap banyak sisi dan versi dari sebuah tempat. Baiklah, untuk sekarang aku akan coba ulas dulu dari sisi sejarah. Dari sisi sejarah, tentang seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi yang menguasai wilayah Jawa bagian barat pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran di tahun 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. Pada saat kejatuhannya, karena berperang dengan Kesultanan Banten, Prabu Siliwangi melakukan perjalanan tapa berata keliling Nusantara. Dan salah satu tempat yang disinggahinya adalah goa ini, Goa Pojok Lawang. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu, hingga wajar saja banyak tempat yang menjadi persinggahan beliau terdapat ornamen-ornamen khas Hindu yang ditinggalkan. Dan memang keberadaan tempat ini yang tidak jauh dari pusat kerajaan Pajajaran di masa lalu, yaitu Pakuan, atau sekarang adalah Bogor. Jadi banyak sekali ditemukan bukti eksistensinya di setiap tempat yang pernah disinggahi. Oke geng, sekarang simak saja sama-sama perjalananku. Ku awali dari Goa Pojok Lawang, dan nanti akan kuceritakan sisi lainnya yang lebih menyeramkan lagi sebagai estetika dari sebuah hiburan ini. Oke? Selamat mendengarkan dan selamat menikmati perjalanan petualanganku kali ini. Dan aku ditemani oleh Bang Jose dan Bang Usman, menggali sebuah sejarah, baik dari sebuah cerita ataupun bukti-bukti yang ditinggalkannya. Dan dalam perjalanan hari ini, aku bersama Bang Jos dan juga Bang Gusman mencari sebuah goa, yang goa ini ternyata memiliki cerita yang begitu banyak sekali yang berkaitan dengan sejarah, geng. Terutama dari sejarah sebuah kerajaan di negeri Pasundan, yaitu Kerajaan Pajajaran. Yang waktu itu memang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Dan untuk hari ini, aku sudah berada di sebuah tempat yang namanya Kampung Ciburial, Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Sekarang aku akan mencoba untuk mengelilingi tempat ini untuk melihat ada apa yang sebenarnya di sini. Ada beberapa lubang gua yang sudah mulai nampak terlihat dari kamera, geng. Lihatlah bangunan yang begitu sangat natural ya. Apa yang kita lihat dari alam ini, pemandangan yang sangat sempurna. Namun di sini yang kulihat juga nih ada gubuk-gubuk di atas bebatuan ini. Memang, geng, tempat ini dijadikan tempat untuk orang-orang melakukan ritual, baik itu mereka di sini tuh berzikir ataupun mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan pribadi ya. Entah itu apa, yang pasti kita sekarang akan mencoba menggali informasi lebih banyak dari tempat ini. Ikuti perjalanan aku dan juga Bang Jos, oke? Jos, mau mulai dari mana, Man? Jadi ya kali ya. Udah.
Jalan. Yuk. Itu gak usah dimatiin man terus, Nek. Diambil gambar man setiap spot. Ini bebatuannya ini unik banget ya Bang Jos ya. Iya. Seperti Sangat ada keren banget. celah-celah di setiap bongkahan apa nih tebing ini guys. Ini batunya itu, ini jenisnya tuh seperti marmer atau granit ya Bang Iya. Jos. Karena putih ya, batunya itu putih guys. Jadi kalau misalkan ini dibikin atau dibuat untuk cincin, ini bagus banget nih. Ini memang jenisnya tuh beda ya bebatuan di sini tuh. Kayak marmer gitu ya Bang Jos. Iya. Iya Bang Sel, betul. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya di bawah Bang Sel. Guanya. Guanya ada lubang lagi kayaknya. Oke. Iya berarti kayaknya sih lubang yang besar itu di bawah. Iya. Karena kata si Bapak tadi kalau misalnya kita memutar Hmm. mengelilingi gua ini, kita akan melihat ada saung-saung itu. Berarti ini bener man. Jadi kita coba berkeliling ke sini aja, memutar Bang Jos. Oke man. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati aja jalan. Assalamualaikum. Punten abis nasi pada ngaganggu tadi. Oke. Ini memang sudah ada tangga ya yang sudah Kayaknya yang udah dibuatkan disiapin ya kan Bang ya? Jos ya. Iya. Karena memang tempat ini sering dikunjungi oleh orang-orang baik dari luar daerah yang dekat dan juga yang jauh Bang Jos. Iya, betul. Karena tempat ini memang udah sangat terkenal. Man fokus ke kamera lihat man. Tangganya ya yang udah disusun ya Bang Sel ya. Iya memang. Ini kan emang udah dibuatin Bang Jos. Kalau tangganya ini. Karena tempat ini memang ada yang mengurus ya teman-teman. Selain dari itu, memang tempat ini juga ada juru kunci yang memegangnya. Jadi kalau kita mencari informasi apapun tentang cerita, kita bisa nanti coba narasumbernya kita cari juru kuncinya ya. Nah tadi kita tuh kalau jalan tadi nih, Nah, jalan ke bawah ya. iya itu Kita tuh, harus tadi tuh tuhan. Nah kata si bapak tangga tuh ini, aku tadi hampir kepeleset Bang Sel. Aduh, harus hati-hati nih jalannya. karena tangga-tangganya ini udah berlumut ya. Kita akan coba untuk menuju ke atas ya. Siapa tahu di sana ada lubang lagi. Oh, ternyata ini Bang Sel. Aduh, licin banget, Oh, ini gua. Semenjak kita berangkat tadi dari rumah, emang hari udah sangat hujan. Oh iya bener ini. Kayaknya lebih enak lewat bawah ya. Iya bener, kayak tadi itu Bang Jos. Tapi ya nggak apa-apa, jadi Iya. kita nggak perlu naik lagi karena tadi udah. Jadi kita pulang ke lewat sana aja. Kita coba nanti juga berputar ke arah kiri Bang Jos. Ya, boleh, ayo. Kita explore terus. Di sekeliling gua ini terdapat banyak sekali ruang-ruang kosong. Dan menurut informasi, tempat-tempat itulah yang sering digunakan buat orang-orang yang melakukan meditasi atau bertapa sesuai dengan niat dan tujuannya masing-masing, geng. Namun yang pasti, geng, hal yang terbaik, kita jangan pernah menyalahgunakan sebuah tempat untuk hal-hal yang sifatnya menyimpang dari ajaran agama. Karena itu udah jelas, itu sudah menjadi sebuah kemusyrikan yang paling dibenci oleh Tuhan. Langsung keluar dari stalagmit ini, geng. Dari bebatuan-bebatuan di sini. Ini serapannya mungkin dari atas ya. Nah, kita lihat tuh airnya itu, dan ini bening banget, geng. Cakep banget. Nah, teman-teman, untuk memasuki gua ini, berarti kita nih harus masuk ke pintu ini. Harus masuk ke pintu ini, man. Oke, center udah siap.
Jos udah siap? Sana. Oh Jos, bau nggak? Nggak bawa, saya lupa. Aduh. Itu mah dinyalain aja mas. Pakai handphone aja saya. Enggak, ini juga ada. Canggih mau ini. Bang Jos, bisa. Tablet ya. Ya. Dan geng, di depan gua ini atau di pintu guanya juga sudah dibuatkan sebuah pintu ya. Itu yang sangat sederhana, hanya untuk menutupi pandangan dari luar saja. Dan ternyata di dalamnya itu lumayan luas geng, yang mungkin bisa menampung sekitar 10 orang atau lebih ya. Entahlah ini digunakan untuk apa ya. Assalamualaikum. Jos, masuk Jos. Ayo. Oh. Ini ruangan ini sudah ada memang ya tempat yang disediakan ya. Bahkan udah ada keramik-keramiknya gini Bang Jos. Berarti memang ini dijadikan tempat untuk orang-orang bertirakat ya. Ada sebuah kamar-kamar juga yang disediakan. Oh itu lubangnya itu tuh, man, tembusnya tuh man, dan ke sana man. Oh, sudah sampai ke atas lah. Ikutin batu. Nah, tuh lihat geng. Ini di dalam ini sejuk banget geng. Tapi kalau gua ini tidak tertutup sepenuhnya ya, karena masih ada Ventilasi. lubang-lubang ventilasi. Tuh. Nah, termasuk ke lubang yang satu ini, Bang Jos. Iya. Ini bagus banget. Dan ini ada tempat juga kita untuk duduk di sini ya. Oh, kayaknya tembus yang tadi ya, Bang Sel ya? Iya, yang tadi tuh. Yang lubang kecil ya? Cuma sayang. Kalau aku sih, untuk menjaga tempat ini harusnya cukup menjaganya agar tetap bersih dan tetap rapi dan tetap alami pastinya. Tidak harus juga dibuatkan pintu atau bahkan ada juga ubin-ubin geng, keramik yang memang itu sengaja dibuat agar mungkin lebih nyaman aja kali ya untuk orang-orang singgah di sini. Nah geng, dari lubang kecil ini yang terlihat di video, sebenarnya di pertengahan jaraknya ini ada lagi lubang yang menuju ke bawah, dan di sana ada ruang yang lebih besar geng, sebagai pusat ruangan dari tempat ini. Disitulah Prabu Siliwangi melakukan meditasi. Namun sayangnya aku tidak bisa turun ke sana geng, karena sulit banget, sempit. Nggak pernah dibersihin. Tuh lihat banyak sekali botol-botol nih. Ya ini tempat orang tirakat, Jos. Oh, iya. Itu kayaknya ada jalan kecil ya? Mana? Itu, Ada. enggak, buntunya. Itu ini. Coba tuh. Itunya yang diambil mas bawah. Coba. Atas ya. Si putar dia pindah ke atas bisa. Dia bisa langsung. Dan suasananya di dalam gua ini tidak terlihat engap ya. Karena banyak ventilasi udara yang Iya, dari Bang luar Jos. masuk ke dalam ini. Dan ini kan lumayan luas juga kan. Iya. Kan kayak nggak kayak gua lain itu kan engap. Setelah ini mungkin ada lagi lubang-lubang lainnya, makanya kita coba explore sepenuhnya Bang Jos Iya. sampai ke atas. Oke. Oke geng, ikuti sekarang ya. Aku mau coba berkeliling, berputar, mungkin mengitari bukit ini ya, sampai nanti ke atasnya kita ya. Nyaman ya? Yuk, nyaman. Mati sih kalau dicas. Aduh. Itulah ruang utama atau pintu masuk dari gua ini. Dan ternyata di sana
banyak sekali ruang-ruang kecil. Bahkan ada juga yang sampai dipasangin gorden kayak gitu, geng. Di dalamnya biasanya disitulah orang itu bertapa, geng. Bahkan di sudut-sudut lainnya. Jadi bisa di setiap sudut orang ini melakukan pertapaan di tempat ini, geng. Namun kerennya gua ini, selain dari bebatuannya yang memang bebatuan marmer ya, mengkilap banget, geng, putih sebenarnya. Dan juga tidak terdapat stalagmit di atasnya. Jadi benar-benar rapi di atasnya tuh. Ya kayak tempokan aja kayak gitu, geng. Nih seperti ruangan ini yang ku masukin. Diameternya mungkin 4 meter, geng. Sekarang kita coba untuk melihat sisi lainnya. Nah, geng, kita sudah melihat akar yang udah ribuan tahun ini, kayak. Betul, Bang Jos. Tuh, gede banget akarnya. Lihat deh, geng. Oh, ada lubang juga, Bang Sel, tuh di atas tuh. Wah, iya keren nih. Tapi Kita coba explore, Bang Jos. Nah, geng, seperti yang terlihat Kita coba ada sebuah akar naik dari besar mana yang ya? melingkar Ini bagus banget itu yang penjara masuk itu. ke lorong Kita coba gua. naik dari ini aja. Nah, Nggak berdasarkan bisa kayaknya, mitosnya Bang. Nggak bisa. bahwa kalau lewat sini mah akar itu sebenarnya adalah perwujudan dari seekor ular kurang ke atas. yang menjaga tempat ini. Pantasan aja ya, ketika aku melihatnya, gambaran visual aku pun melihatnya tuh kayak ular beneran, geng. Nanti kalau misalkan ada Ular yang berdiri tegak masuk ke lubangnya, geng. Tapi untung aja ya, tadinya niatnya aku mau masuk ke lorong itu, Kita sudah menaikin ada lubang lagi nih. akar pohon itu, geng. Kayaknya cukup untuk Untung aja enggak. orang. Gimana kalau sampai saat aku naik lalu ku pegang itu akar pohonnya, lalu dia bergerak atau menggeliat. sama aku aja berdua. Gue yakin nih Bang Jos lari duluan, gue yang ditinggal. Ya nggak apa-apa, dilihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini pun ada ruang lainnya. Dan terlihat kan ada sampah-sampah di dalamnya yang tidak dibersihkan oleh orang yang mengunjungi tempat ini, geng. Ya, mungkin itu persediaan makanan dan minuman selama mereka bertapak di sini. Setiap ada celah, Sayang banget kan? kita akan melihat apakah lubang-lubang kecil ini berhubungan atau tersambung langsung dengan ruang atau lubang yang lebih besarnya, geng. Jadi kita akan explore langsung ya. Ini bener, geng. Ini, geng. Auranya ini horor banget. Aku bisa ngerasain, geng. Batu-batuan Dari yang sekian gua yang sudah saya explore, yang saya udah kunjungi, di sini guanya sangat indah sekali nih. Sini ya, Man. Kalau menurutku ini guanya indah sih. Selain indah, serem juga kan. Makanya Bang Jos tuh sempet ragu untuk masuk ke dalamnya. Badan gede tapi penakut. Yang paling aku suka dari gua ini karakter bebatuannya atau jenis bebatuannya ini bagus banget, dan ini kayaknya artistik banget ya. Ini dibentuk langsung oleh alam, guys. Dan kayaknya nih, guys, kalau misalkan tim melakukan pencarian ya, artinya dasar dari bangunan gua ini terlihat sampai bawah, mungkin ini bentuknya seperti sebuah candi ya, atau kayak istana gitu deh, Mak. Kalau aku lihat ya. Emang sih bentuk gua ini hampir mirip seperti Candi Prambanan. Cuman memang tata letak bongkahan-bongkahan lainnya itu berserakan ya di sekeliling gua besar ini, Ada geng. jalan ya untuk Bebatuan yang lainnya. menuju ke atas. Tapi andaikan aja nih bersih dari pepohonan atau rumput-rumput liar, bahkan semak belukar yang Atas ada menutupi saung lagi, Bang. bagian atas dari gua ini, mungkin akan terlihat jauh lebih artistik.
Oh iya benar. Bagus loh. Ih. Hati-hati ya, Men ya. Hati ya. Bener kan ya? Jalan mah. Jangan diinjaknya mah. Hati-hati ya untuk Lumayan menanjaknya. luas ya. Licin banget jalannya. Batuannya licin. Geng, kesandung, geng. Andai aja aku mengunjungi tempat ini sendirian, mungkin akan berbeda ya. Rasanya mungkin aku gak akan berani deh. Karena memang serem banget geng. Walaupun ini siang hari ya, tapi karena memang suhunya yang lembab, karena ditumbuhi banyak sekali pepohonan bambu dan juga pohon-pohon lainnya, semak belukar yang tidak terurus, jadi tumbuh di mana saja. Tapi bener ada saung. Nah itu membuat suasana di sini tuh Kayaknya ada jalan. auranya memang terasa sangat angker dan menyeramkan geng. Ya, pokoknya setiap akses Untung aja kita coba ada explore aja Bang Jos. Bang Gusman dan Bang Jose yang berbadan besar geng. Jadi andai aja ada sesuatu, mungkin mereka inilah yang akan menghadapinya geng. Enggak lah, Kalau gue sih lari aja deh. Beberapa waktu lalu atau mungkin setahun yang lalu sebelum aku kesini hari ini, tempat ini katanya sering ramai dikunjungi oleh orang-orang yang dari luar kota geng, yang tujuannya tidak jauh berbeda sih. Mayoritas dari mereka berkunjung ke tempat ini memiliki niat, batu-batu ini yaitu bisa marmer. menginginkan kekayaan geng. Jadi kalau digosok itu dibersih Karena memang berdasarkan cerita mitosnya gitu lah. bahwa di sini tuh ada harta karun yang tersembunyi, yang belum pernah ditemukan Kita sudah mendengarkan suara oleh siapapun. Tapi kabarnya ada satu orang yang pernah menemukan harta karun itu berupa emas batangan geng. Dan ini benar-benar nyata. Ceritanya nanti aku akan jelaskan di bagian akhir dari video ini kepada kalian. Ikuti terus perjalanan petualanganku untuk mengeksplor sebuah tempat yang bersejarah, lalu juga sebuah tempat yang memiliki cerita horor yang menyeramkan buat kalian semua. Ini udah seperti candi yang ditutup. Bang Jos katanya lihat ekor ya, tapi nggak tahu ekor apa. Yang pasti bukan ekorku Jos, gua nggak berekor. Kayaknya itu penampakan aja kali Jos. Karena cuma lu doang yang ngelihat, kalau gue kagak bagus ya kan. Emang sih yang paling gue takutkan dari tempat ini hanyalah satwa liar sejenis ular. Itu aja sih geng. Kalau hal yang sifatnya gaib, karena kita tuh berbeda alam ya, yang pasti tujuanku kesini pun bukan untuk mengganggu makhluk-makhluk yang tinggal di tempat ini, makhluk gaib maksudnya ya. Hanya ingin sekedar mengeksplor aja. Dan aku pun melihatnya hanya dari sudut pandang sejarah saja, bukan hal lainnya. Dan aku ingin memberikan informasi aja kepada kalian, tempat-tempat yang memiliki kaitan sejarah dan juga misteri yang menjadi cerita, legenda, dan kearifan lokal masyarakat di sini, geng. Emang bener sih geng, kalau saja tempat ini dirawat dengan baik dan dipelihara dengan sepantasnya, mungkin akan kelihatan jauh lebih indah dan lebih menarik lagi ya bentuk dari gua ini geng. Karena yang seperti tadi ku bilang, gua ini berbentuk seperti sebuah candi Prambanan geng. Mulai dari struktur batunya yang memang terbentuk secara alami, namun itu sangatlah menyerupai sebuah bangunan yang tertata gitu geng. Serius, ini keren banget. Cuman sayangnya memang ditutupi oleh tumbuhan liar geng. Banyak sekali semak-semak belukar di atasnya yang menutupi bagian atas dan seluruh bagian dari goa ini geng. Ini bagus banget nih goa. Uang juga nih. Ini maksudnya Kan dia nih. masuk ke sini lewat Iya. pintu masuk tadi, bukan? Gak tahu. Bukan sih. Cuman ada lorong lainnya.
Bisa ke situ man, kita ke gubuk itu man. Ya nggak apa-apa, kita coba lihat aja itu tempat apa. Turun Bang Jos, awas Bang Jos. Gue melompat. Yuk. Sini man. Nah, ini bagus nih man. Ada nih jalan masuknya. Oh iya pakai jembatan ini. Oh nih. Udah rapuh banget nih man. Nih kita sudah terlihat untuk menuju ke saung itu ya. Dan mereka sudah menyediakan jembatan bambu. Aku bisa ke sana bang. Kakinya nih. Iya apa Jos? Gue aja yang explore nih. Nah sini man. Tajam. Seperti karang-karang gitu ya man ya. Bener ini hati-hati kalau jatuh nih. Batu tajam banget ini. Nah iya itu juga tadinya tempat itu khusus untuk orang bersemedi ya. Sobat tapakur lah ya di situ. Di setiap sudut bangunan ini atau gua ini ada beberapa gubuk-gubuk kayak gitu, geng. Entahlah itu untuk apa ya. Baik dari di bagian bawah dari gua, bagian samping, bahkan sampai di bagian atas ya, geng. Pokoknya di setiap pintu lorong pokoknya ada gubuk-gubuk. Namun sekarang itu udah sangat rusak ya. Itu berarti gua ini sudah sangat lama tidak kembali dikunjungi oleh orang-orang ya yang melakukan pertapaan di sini, geng. Ya itu jauh lebih baik deh. Mendingan kita manfaatkan tempat ini sebagai cagar budaya, situs warisan dunia yang diberikan alam yang diciptakan Tuhan untuk kita pelihara dengan sebaik-baiknya, bukan dipergunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Oke yuk kita turun man. Kita coba cari tempat bayinya geng. Aduh, ini emang tajam banget ini batu-batuannya. Ternyata bukan di pantai juga ya yang ada karangnya. Di pegunungan juga ada karang-karang yang tajam-tajam. Ini karena jenisnya berbeda Bang Jos. Ini beneran kayak candi Bang Sel. Iya makanya. Apalagi kalau dirawat ya, dibersihin Iya. gitu. Enak Kalau ini dilihatnya. benar-benar candi yang dibentuk oleh alam geng. Iya. Dan lebih bagus, lebih artistik juga bentuknya. Apalagi garis-garis di bebatuannya itu. Seperti memang sebuah lukisan bukan di atas kanvas ya, tapi di atas batu. Oke, kita akan coba menelusuri lagi untuk mengitari dari sisi kanan. Sekarang ini kita nih sudah ada di atas ya, sudah di atas dari gua ini. Ini lihat ya. Itu curug, itu apa ya? Kayak songkok itu Bang, tampungan air. Coba man ke sini man, ambil gambar man. Coba sorot Bang Gusman. Songkonya itu terlihat sangat Ini unik yang ya. bagus man. Di sini man. Man. Cuman nggak ada akses kita ke sananya man. Berarti lewat tadi yang dibersihin. Nah ini juga bener. Ini juga tempat orang bertapa nih di sini man. Karena bersih man. Tuh, lihat. Tempat orang bertapa ini. Dan bersih, tempatnya dibersih. Sini man. Ternyata banyak orang-orang ya yang mempercayai kayak ilmu hitam kayak ilmu apa kayak udah tahu pokoknya Lanjut. tentang spiritualnya. Ruang yang lebih besar ini yang sekarang terlihat nih. Kalau ini ruangnya lebih besar ya man, seperti sumurnya man. Lubang ini lebih gede man, lebih luas. Namun deh bebatuan di sini diantaranya mereka ini dililit oleh akar-akar yang besar, akar-akar pohon yang memang ini usianya udah ratusan tahun ya, dan udah ribuan tahun mungkin. Bukan ratusan lagi, udah ribuan ya Bang Sel ya. Kok nyamuknya galak-galak.
Oh, habis badan gue nih sama nyamuk, ya Allah. Jujur ya, aku mengunjungi tempat gua ini sangat keren sekali. Dan meskipun harus hati-hati ya untuk berjalannya. Man, ini man, bagus man. Kita bisa masuk ke sini man. Ini sebuah lorong lagi, geng. Ternyata udah terlihat sebuah lorong lagi di sini. Sini man. Jero utama juga nabi. Ya, jerok. Nah, ini bisa berbelok atau kita bisa nanti tembus tuh yang ke sana tadi. Yang mana? Yang tadi yang dibersihin. Man, sini man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aman orang di Arab. Oh iya. Ada celah-celahnya man. Ya. Oh iya bener man. Ini bagus ini man. Sini. Man, Ikuti ayo. ini mah bener bisa kita bisa masuk. Ternyata ini pintunya jos tuh. Oh iya. Man sini duluan man, kameranya man. Berarti bukan lewat sana ya yang tadi Iya. bersihinnya. Ayo ikuti kami ya. Nah ini yang tadi gue bahas nih. Anjir. Yang tadi dibilang kayak songko ya. Iya. Bang Sel, kita ke sana yuk. Sini Yuk. duluan man. Sini duluan, biar kameranya nggak terhalang man. Usman duluan. Nah, ini adalah bagian tengah dari gua ini, bagian yang terluas ya. Namun diantaranya masih banyak lorong-lorong lainnya dari ruang tengah gua ini, geng. Namun sayangnya aku nggak berani untuk masuk ke lorong-lorong kecilnya yang hanya sebatas ukuran badanku saja yang bisa masuk ya. Karena memang ini hari udah sangat sore, udah hampir gelap, geng. Udah hampir 4:30 nih aku di sini, geng. Lumayan ngeri juga ya. Tapi ya karena untuk memuaskan kalian, aku tetap bertahan di sini untuk mengeksplor seluruhnya agar tidak ada yang tertinggal dari pandanganku, geng. Pelan-pelan biar nggak goyang. Wah, salut ya. Jangan terlalu dekat man. Ayo man, sini man. Sekarang agak sini man. Dulu ya, saya lihat dulu man. Oke aman man, yuk. Nah, ini lihat ya, akar-akar gelantungan ini dari pohon yang berambat ini udah gede-gede banget. Ruang jos, kesini jos. Mana Bi? Ada jos. Di mana? Ada ruang. Bang Sel. Ini bahkan ada gelas. Oke, geng. juga. Kita sudah berada di ruang Nggak pernah dikunjungi atau lingkaran orang bebatuan yang ini ya. kemari. Dan Bang Gusman sama Bang Selo lagi melihat untuk ruangan selanjutnya yang sudah terlihat sama Bang Selo ke sana ya. Itu geng. Sebenarnya kita bisa masuk ke sana ya, cuman kita harus merungkuk untuk menuju ke sana. Sampai ke atas mas, terus sampai ke celah ini mas. Nah, itu bagus banget. Bentuk bebatuan baik yang kecil atau yang besar itu seperti sebuah stupa candi, geng. Unik sekali ya. Iya, bagus banget. Aku baru lihat nih bebatuan yang kayak gini geng. Setelah saya kemarin menelusuri gua-gua yang lainnya, ternyata di sini bebatuannya sangat bagus sekali. Ya man, kita muter lagi ke bawah man. Mungkin masih ada tempat lainnya man, atau lorong lainnya. Kalau ini nggak ada celah lagi man. Udah, ini buntu kayaknya Bang Sal. Cuman kita bisa naik ke atas ke saung-saung. Tempat ini sebenarnya udah banyak direview oleh YouTuber-YouTuber lainnya, geng. Cuman karena rasa penasaranku aja untuk melihat bagian lain dari keunikan tempat ini. Dan aku ingin melihatnya dari sisi
arsitektur keindahan dari sebuah goa. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya biasa itu diantar oleh kuncennya atau orang yang tahu persis dengan tempat ini, geng. Tapi kalau aku hanya bertiga saja, jadi lumayan khawatir juga kalau misalkan aku masuk ke lorong-lorong kecil. Takutnya aku tersesat, geng, karena di dalamnya itu katanya luas dan mungkin saja bisa tersesat kalau tanpa pawang. Tapi bukan berarti aku mempercayai hal itu ya. Yang pasti karena memang situasinya yang tidak mendukung, geng. Karena hari sudah agak gelap nih. Jadi aku mengurungkan niat untuk mengeksplor semua sisi lain dari gua ini, geng. Jadi hanya ruang-ruang yang besar saja yang bisa aku masukin, yang bisa aku berdiri di antaranya, geng. Kita kembali lagi ke situ, ke tempat asalnya. Oke, geng, itu bagian keseluruhan dari gua ini. Mulai dari pintu masuk sampai seluruh lingkaran atau luas dari bangunan gua ini, aku sudah explore seluruhnya, geng. Dan sekarang aku akan menuju ke sebuah tempat yang memiliki cerita horor. Nah, buat kalian semua, ikuti kelanjutan perjalananku sekarang untuk menuju arah pulang. Dan di sana aku temukan sebuah tempat yang berdasarkan informasi dari warga yang asli dari sini, geng. Dan beliau sangat tahu cerita yang sebenarnya. Dan ini adalah kisah nyata, geng. Ikuti ceritanya. Saat ini juga aku akan berikan kepada kalian, dan gambaran visualnya pun gak akan kulewatkan. Jadi begini, geng, ceritanya berawal dari seseorang yang melakukan pertapaan di tempat ini. Ketika itu dia bertemu dengan sosok yang menyerupai manusia. Dalam pertapaannya, lalu petapa tersebut akhirnya berkelahi dan bergelut dengan orang itu, geng. Dalam perkelahian itu, si petapa akhirnya bisa memenangkan pertarungan karena mungkin ilmunya lebih tinggi kali ya. Dan katanya setelah itu rupanya orang yang dia kalahkan akhirnya kembali ke wujud aslinya. Jadi wujud aslinya itu adalah seekor harimau, geng. Selanjutnya, setelah mengalahkan penunggu dari tempat ini, akhirnya si petapa mendapatkan hadiah besar karena mampu menguasai tempat ini dengan mengalahkan penunggunya di waktu itu, geng. Nah, dia mendapatkan harta karun yang berupa emas batangan yang keberadaannya katanya itu ada di bagian dalam dari gua ini, geng. Jadi ada pintu masuk ruang kecil yang hanya cukup hanya sebesar tubuh aja ya. Tapi ketika di dalam, ruangannya itu jauh lebih besar. Nah, tidak sedikit juga orang-orang yang mencoba peruntungannya untuk mencari keberadaan harta karun itu sampai saat ini, tapi tidak pernah mendapatkannya selain dari si petapa itu. Nah, akhirnya, geng, setelah mendapatkan harta karun yang begitu banyak, orang tersebut tinggal di tempat ini, geng. Dan dengan kekayaan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan katanya beliau itu mendirikan rumah yang sangat besar seperti istana. Bahkan dia
dia juga membangun sebuah pendopo ya, dan juga ada pun masjid di sana, geng. Masjidnya itu besar. Namun sekarang tuh sudah tidak lagi digunakan, geng. Dan rumahnya pun tidak nampak lagi seperti dahulu yang megah itu, geng. Hanya tersisa onggokan bangunan yang rusak. Hari sudah hampir jam 5, geng. Jadi sekarang aku akan segera beranjak pulang. Dan kebetulan nih hujan juga sudah mulai reda ya Bang Jos ya. Kita buru-buru aja nih Bang Jos. Jalannya juga udah mulai licin banget ini. Hujan ini dari pagi nih Bang Jos, nggak berhenti. Ya, Allah. Sini kita nyari masjid ya, Pak. Setelah melewati hari-harinya, petapa itu memiliki niat lain setelah menguasai harta yang banyak mungkin ya. Itulah manusia, geng. Ketika harta itu sudah didapat, maka besar pula keinginannya. Ya mungkin bisa saja ingin mengumpulkan harta kekayaan yang tidak ada saingannya lagi, geng. Namun seiring berjalannya waktu, entah apa yang terjadi, akhirnya si petapa itu meninggal dunia. Sepeninggalnya Kalau misalkan beliau, tanahnya ini nggak dibikinkan tangga ya. semua harta yang dia tinggalkan berupa istana megah, rumah yang berdiri tidak jauh dari goa ini, lalu juga ada masjid yang sangat besar yang sekarang hanya teronggok begitu saja, sudah tidak digunakan lagi karena tidak ada lagi orang-orang yang berani untuk hanya sekedar singgah, bahkan mungkin menggunakan masjid itu untuk beribadah atau untuk sholat. Tapi katanya dulu itu ketika si petapa itu masih hidup, daerah ini sangat ramai, geng. Dan setiap orang yang katanya sholat di tempat itu atau beribadah menggunakan semua sarana yang ada di situ, biasanya katanya sampai dibagi hadiah, geng, berupa uang, lalu juga mungkin beras dan lain-lain. Ya mungkin sedekah lah kayak gitu. Nah mungkin itu sisi baiknya ya, geng ya. Namun selanjutnya, geng, sisi horornya, ketika si petapa itu sudah meninggal, maka kejadian-kejadian horor pun banyak terjadi di sini, geng. Bila mana ada orang yang mengunjungi tempat itu tanpa mungkin salam dulu atau bagaimana ya, aku nggak tahu. Kata biasanya orang itu kesurupan, geng, atau hal-hal mistis yang mengganggu setiap pengunjung yang datang ke sini. Bahkan katanya kedatanganku ke gua ini pun warga di sini bilang, ya aku termasuk orang-orang yang berani, geng. Karena katanya gua itu sudah sangat lama gak pernah ada orang lagi yang berkunjung ke situ, geng. Pertama, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang terjadi, gangguan-gangguan gaib terhadap orang-orang yang berkunjung, baik apapun itu niatnya, geng. Tapi untungnya, karena aku percaya bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan. Nah, untuk makhluk-makhluk lainnya seperti setan ataupun iblis dan makhluk-makhluk gaib lainnya, mereka tidak akan pernah berani dan bisa mengganggu kita, geng, selama kita berpegang teguh kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Itulah yang kuyakini. Jadi kemanapun tujuanku, baik tempat-tempatnya yang menyeramkan, horor, bernuansa mistis atau menyeramkan, bahkan mengerikan bagi orang lain, bagiku itu hanya sebuah hal yang sangat biasa. Aku tetap percaya kepada Allah yang selalu melindungiku.
selama kita memang Kayaknya ngetawain. memiliki keyakinan dan keimanan kepada Tuhan, tentu geng, hal-hal yang sifatnya seperti itu tidak akan pernah mengganggu kita, dan jangan pernah menyekutukan Tuhan hanya karena kita ingin memiliki kekayaan. Kita lihat dulu ya. Ini tangganya untuk menuju kemana nih? Nah geng, sekarang aku sudah tiba di tempat yang baru saja aku ceritakan. Nah, tangga ini adalah tangga yang menuju ke masjid itu geng. Namun sayangnya karena ketidaktahuanku, aku tidak sempat untuk mengambil gambar dari bangunan masjid dan pendopo, juga bangunan-bangunan lainnya yang ditinggalkan oleh si petapa kaya yang tinggal di sini itu geng. Enak sebelah situ cuci dulu. Jadi aku hanya mengambil sedikit gambar saja bangunan tua, rumah atau istana megah yang dia sempat bangun di antara kubangan air yang ada di sini. Nah, inilah mata air yang memberikan sumber air yang begitu besar, mengalirkan airnya itu ke persawahan geng. Airnya itu subur banget. Dan berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa kubangan ini dalam banget geng. Jadi bentuknya itu seperti sebuah kerucut Ada apa suara-suara? tempat menanak nasi. Apa sih namanya itu ya? Aku sendiri nggak tahu, lupa ya namanya apa gitu. Karena untuk masa sekarang tuh udah nggak menggunakan itu lagi ya. Kalau menanak nasi itu, masak nasi itu ya. Jadi geng, ketika airnya ini surut, maka kedalaman dari kubangan air ini tuh sampai tidak terukur geng, dalam banget. Untung aja aku nggak sempat mandi. Padahal saat di sini aku sempat ngajak Bang Gusman juga untuk mandi geng. Ya ampun, aku tuh ya selalu tergoda kalau udah lihat air tuh geng. Sama seperti ngelihat kamu yang udah dandan, aku pasti tergoda. Nah geng, tidak jauh dari kubangan ini ada bangunan tua. Nah, tembok-tembok yang berdiri di sini itu adalah bekas bangunan yang sudah roboh dan sudah rusak, geng. Nah, ini ada sebuah batu. Batunya tuh keren banget, geng. Ada lubangnya kayak gitu, geng. Ternyata ini adalah tempat duduk si petapa itu kalau malam, geng. Ya, tempat dia untuk melakukan ritual deh mungkin ya. Emang di sini tuh, geng, pepohonannya itu masih tetap ya didominasi oleh pohon-pohon bambu, geng, dan pohon-pohon besar yang sangat rindang. Ya pokoknya menyeramkan deh. Mungkin kalau sendirian siang hari pun aku nggak berani berada di sini, geng. Bang Selo kalau sudah melihat air, ya, Nah katanya, geng, tangannya dia udah kalau misalkan kita jebur-jebur aja dia gak bisa membuka mata batin kita untuk bisa melihat apa yang ada di kolam ini, geng. Katanya di situ ada banyak sekali ikan-ikan besar yang ukurannya itu kan itu airnya segede-gede bantal, geng. Perwujudan dari makhluk-makhluk halus yang ada di sini, geng, atau dedemit mungkin ya. Nah itu adalah peliharaan dari si petapa yang kaya itu, geng. Nah tembok-tembok ini, bak-bak kecil ini juga dibangun oleh orang itu, geng. Jadi kolam ini memang tempat beliau memelihara ikan, geng. Tapi pas aku di sini sih, aku nggak melihat seekor pun, hanya melihat seorang aja nih yang badannya gede, yaitu Bang Jos. Kalau ikan aku nggak lihat. Tuh lihat, dia masih aja bergaya ya kan. Walaupun di tempat yang sesepi ini, yang seseram ini, dia tetap membuat suasana ini terasa ceria. Jadi hilanglah rasanya suasana menyeramkan itu. Karena Bang Jos ini memang orangnya periang banget, geng. Seneng aku kalau udah jalan sama dia.
Ini geng, Assalamualaikum. ini adalah taman yang Di sini saya dibangun ada bangunan nih, kayaknya di antara rumah megah baru melihat yang dia bangun di sini, geng. menuju ke gua sana. Nah, kolam-kolam kecil ini adalah Aku melihat lubang atas tempat bawah, kok ada bangunan ini. dia memelihara ikan, geng. Agak-agak merinding ini. Kita ayo. Ini bener, geng. Aku di sini pun tidak melihat seorang pun atau warga yang ada di sini, geng. Ini sepi banget. Bangunan ini. Padahal memang dari perkampungan itu tidaklah terlalu jauh sih sebenarnya ya. Ya biasanya aku melihat orang-orang yang beraktivitas, warga kan biasanya ke kebun gitu ya. Apa, tempat Tapi di sini dia enggak sama sekali, geng. bersembunyi tentara Belanda. Nah, lihat. Bersembunyi di sini enggak tahu apa. Tembok-tembok ini tadinya Sudah terdengar adalah aliran sungai juga ya. pijakan atau pondasi dari sebuah pendopo, geng, yang dibangun Coba ya menurut oleh si petapa itu, geng. ke sini nih. Jadi di sini tuh dulunya itu memang terawat dan indah, geng. Taman bunga. Ya pokoknya layaknya rumah megah lah. Pasti memiliki fasilitas yang lengkap Kok alirannya tertutup di halaman sama rumahnya ya. tanah ya? Tapi sekarang ini sudah berbeda. Udah balik lagi yuk. Menyeramkan banget, geng. Tidak ada seorang pun Ya, tapi yang berani kesini berjalan sendirian. Kita cari jalan dulu ya. Apalagi mendekati bangunan tua itu, geng. Mana Iwan? Nah, inilah bangunan tua yang kuceritakan itu, geng. Buat jimat. Jadi aku sendiri tahunya cerita tentang ini ketika memang aku selesai mengeksplor tempat ini, geng. Aku sempat bertemu dengan warga yang tidak terlalu jauh rumahnya dari tempat ini, dan aku bertanya tentang asal-usul tempat ini, geng, mencari informasi, dan beliau menjelaskan secara detail ceritanya, geng. Expose bangunan tadi. Beliau adalah orang yang asli di sini, geng. Nanti next selanjutnya ya. Jadi tahu persis. Oh ya. Untung aja ya Bang Jos ya, Orang adanya. kita nggak sempet mengambil gambar masuk ke bangunan rumah itu. Emang menyeramkan, geng. Aku sendiri heran, kenapa ada bangunan di antara perkebunan yang seperti ini, geng. Sudah melihat balai itu. Ya, ada di hutan lah, jauh dari pemukiman yang lainnya, geng. Masjid megah teh nyahoan, Dik. Ternyata Masjid megah. ini adalah tempat yang dulu dihuni oleh si petapa yang menguasai goa yang baru saja kuceritakan itu, geng. Iya karunya. Dan katanya cerita menyeramkan lainnya sering terlihat penampakan dari si petapa itu di bangunan ini, di setiap bangunan yang pernah beliau bangun itu, geng. Menyeramkan kan? Jadi warga di sini pun katanya takut untuk pergi mendekati, hanya sekedar lewat saja di depan bangunan ini, geng. Oke, geng, itu aja ulasanku dan perjalananku kali ini bersama Bang Jose dan Bang Gusman mereview sebuah tempat yang belum begitu terkenal, yaitu sebuah gua pojok lawang yang berdekatan langsung dengan Gua Kutamane. Dan setelah ini aku akan mereview tempat lainnya yang memiliki kaitannya cerita dengan Gua Pojok Lawang ini, geng. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih sudah mengikuti perjalananku. Salam dari aku, Selo, salam dari Bang Jose, salam dari Bang Gusman, dan salam juga dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. Pesan terakhirku, apa yang baru saja aku ceritakan, tolong jangan pernah
melakukan hal-hal yang menyimpang, yang mendekati kemusyrikan. Oke? Jadikanlah tempat-tempat yang berupa gua itu hanya sebatas itu adalah bagian dari keindahan dan keunikan alam yang diciptakan Tuhan. Thank you, geng, and see you. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you when I'm the only Alhamdulillah, geng, one who speaks. kita sudah menemukan pemukiman warga. Jadi kita gak bakalan kesasar. Tapi aku masih penasaran dengan bangunan yang ada apa mitosnya. Dan aku tadi di jalan melihat masjid megah. Belum juga ke sana. Masih penasaran juga. Ini padahal dia dalam hutan. Kok masjidnya bisa megah ya? You don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go. Kita terlambat nih sepeda-sepeda yang sangat bagus ini. Sepeda ini biasanya kalau sama saya sih di kilo.